Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Pernahkah kalian mendengar bunyi lonceng? Saat lonceng dipukul, apa yang terjadi pada lonceng tersebut? Benar sekali, lonceng akan bergetar. Lalu, bagaimana lonceng bisa menghasilkan bunyi ya? Ternyata, pukulan pada lonceng akan menghasilkan getaran, lalu getaran tersebut merambat. Getaran merambat dalam bentuk gelombang. Sahabat sains, lalu apa ya yang dimaksud dengan gelombang? Untuk memahami lebih lanjut, kita simak penjelasan berikut yuk. Gelombang adalah getaran yang merambat. Getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang berdasarkan media perantaranya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang memerlukan zat perantara dalam merambatannya. Contohnya ada gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan zat perantara dalam rambatannya. Contohnya adalah gelombang cahaya. Sedangkan gelombang berdasarkan media perantara dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama ada gelombang transversal dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Gelombang transversal memiliki gambar seperti di bawah ini. Luasan dari A, B, C ini disebut dengan bukit gelombang. Sedangkan luasan C, D, E disebut dengan lembah gelombang. Titik B dan titik F disebut dengan puncak gelombang. Sedangkan titik D dan titik H disebut dengan dasar gelombang. Panjang gelombang transversal sama dengan jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Atau jarak antara puncak gelombang yang satu dengan puncak gelombang lainnya. Atau panjang gelombang juga bisa dikatakan jarak dasar gelombang yang satu dengan dasar gelombang lainnya. Sama halnya dengan getaran, gelombang juga memiliki amplitudo. Amplitudo pada gelombang yaitu jarak antara A kecil menuju A besar atau jarak antara A kecil menuju dengan A aksen. Gelombang longitudinal dapat kita amati pada slinky. Ketika slinky digerakkan maju mundur secara terus-menerus, maka akan membentuk pola rapatan dan renggangan. Daerah inilah yang dimaksud dengan rapatan. Sedangkan daerah yang ini dimaksud dengan renggangan. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Jarak inilah yang dimaksud dengan satu gelombang atau lambda. Jarak antara bagian tengah renggangan yang satu dengan bagian tengah renggangan lainnya
Ini juga dapat dikatakan sebagai lambda atau panjang satu gelombang. Sama halnya dengan getaran, gelombang juga memiliki frekuensi. Frekuensi gelombang ialah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 1 sekon. Rumusnya yaitu F sama dengan N per T, di mana N merupakan jumlah gelombang, F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, dan T adalah waktu. Besaran selanjutnya ada periode gelombang. Periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu gelombang. Dengan rumus T besar sama dengan T per N atau T besar sama dengan 1 per F. Dengan keterangan, T merupakan periode gelombang dengan satuan sekon, F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, N merupakan jumlah gelombang, dan T merupakan waktu dengan satuan sekon. Panjang gelombang atau kita kenal dengan istilah lambda adalah panjang jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Misalnya satu periode gelombang 1 sekon. Selama 1 sekon, gelombang tersebut menempuh jarak 1 meter. Jadi, panjang gelombang tersebut adalah 1 meter. Cepat rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap 1 sekon. Rumusnya adalah V sama dengan S per T. Dengan keterangan, V merupakan kecepatan rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, S adalah jarak yang ditempuh gelombang dengan satuan meter, dan T merupakan waktu tempuh gelombang dengan satuan sekon. Yang selanjutnya adalah hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan kecepatan rambat gelombang, yaitu sebagai berikut. Rumusnya menjadi V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda dikali F. Dengan keterangan, T merupakan periode dengan satuan sekon, F merupakan frekuensi dengan satuan Hertz, dan lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Kita latihan soal dulu ya. Soal yang pertama mengenai frekuensi gelombang. Sebuah gelombang panjangnya 0,75 meter dan cepat rambatnya 150 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, berapakah frekuensinya? Kita coba jawab bersama-sama ya. Pertama-tama, kalian tulis lebih dahulu, diketahui. Di sini bisa kita lihat bahwa yang diketahui adalah panjang gelombang, yaitu 0,75. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang, yaitu 150. Coba kita tulis ya. Diketahui lambda, kemudian ada V atau kecepatan rambat gelombang. Yang ditanyakan adalah frekuensinya atau disimbolkan dengan F. Kemudian kita jawab. Rumus awalnya adalah V sama dengan lambda dikali F. Tetapi di dalam soal yang ditanyakan adalah F-nya atau frekuensinya. Maka rumusnya menjadi F sama dengan V per lambda. Kita masukkan satu-satu ya. V-nya 150. Kemudian lambdanya 0,75. Kita jadikan 10 pangkat ya, biar perhitungannya lebih mudah. 15 dikali 10 pangkat 1 per 0,75 dijadikan 10 pangkat min, maka 75 dikali 10 pangkat min 2. Karena di belakang koma ada 2 angka. Jadi, di sini kita tulis 2. Karena dia koma, maka kita tulis min. Kemudian kita perkecil. 15 dibagi 15 adalah 1. Sedangkan 75 dibagi 15 ada 5. Kita tulis dulu. Yang 10 pangkat, kita tulis ulang di bawah. Kemudian kita peroleh perpangkatan 10 yang di bawah ini kita bawa ke atas. Jika dia min, maka ketika kita tarik ke atas atau kita bawa ke atas, maka dia akan jadi positif. Sehingga
menjadi 1 dikali 10 pangkat 1 ditambah 2. Sehingga yang 10 pangkat min 2 di sini sudah tidak ada karena sudah dibawa ke atas. Sehingga tinggal 5. Kemudian kita tulis lagi 1. Kita tambahkan 1 ditambah 2 adalah 3, maka pangkatnya jadi 10 pangkat 3 per 5. 1 kali 10 pangkat 3 adalah 1000. Kenapa bisa 1000? Karena 10 pangkat 3. Ada 3, jadi nolnya juga ditambah 3, jadi 1000. 1000 dibagi 5, maka jawabannya adalah 200 Hz. Mudah kan? Latihan soal yang kedua yaitu mencari panjang gelombang. Suatu sumber getar memiliki frekuensi 300 Hz. Gelombangnya merambat dalam zat cair dengan kecepatan 1500 meter per sekon. Berapakah panjang gelombangnya? Kita jawab bareng-bareng ya. Seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama yaitu ada frekuensi sebesar 300 Hz. Kemudian ada kecepatan rambat gelombang yang disimbolkan dengan V, yaitu ada 1500. Kita tulis di sini. Kemudian yang ditanyakan apa? Panjang gelombang. Kita tulis lambdanya. Kita jawab. Rumus utamanya adalah V sama dengan lambda dikali F. Karena yang ditanyakan adalah lambda, maka rumusnya kita balik. Jadi, lambda sama dengan V per F. Dengan V yaitu 1500 kita masukkan, kemudian F-nya 300. Kita bagi, hasilnya adalah 5 dengan satuan meter. Mudah kan? Latihan soal yang terakhir yaitu mengenai kecepatan gelombang. Jika frekuensi suatu getaran 440 Hz dan panjang gelombangnya 75 cm, berapakah kecepatan gelombang tersebut? Seperti biasa, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu, yaitu ada frekuensi dengan simbol F. Kita tulis dulu, F-nya adalah 440, dan lambdanya ada 75. Karena dia satuannya senti, maka kita ubah dulu menjadi meter. Nah, maka F-nya kita tulis 440, kemudian lambdanya kita ubah ke meter. Senti ke meter itu naik 2, atau bisa dikatakan dibagi 100. Atau jika kita ubah ke dalam notasi perpangkatan, maka jadinya 75 kali 10 pangkat min 2. Yang ditanyakan apa tuh? Yang ditanyakan adalah kecepatan gelombang. Bisa kita tulis dengan V. Sehingga jawabannya adalah V sama dengan lambda dikali F. Langsung saja kita masukkan. Lambdanya adalah 75 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan frekuensinya ada 440. Maka jawabannya adalah 330 meter per sekon. Sahabat sains, kita rangkum yuk pembelajaran kita pada video ini. Getaran merambat membentuk gelombang. Gelombang berdasarkan mediumnya dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik berdasarkan arah rambatannya dibedakan menjadi dua, gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Contoh dari gelombang transversal adalah gelombang tali, sedangkan gelombang longitudinal contohnya adalah gelombang bunyi. Gelombang memiliki 5 besaran, yaitu panjang gelombang, periode, frekuensi, amplitudo, dan cepat rambat gelombang. Nah, sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai gelombang. Video selanjutnya akan kita bahas mengenai bunyi. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.